dari apa yang kita pelajari, tahu nggak kenapa kita nggak bisa bertahan lama setelah kita mendapat sesuatu ilmu yang baru, kita punya semangat yang baru, tapi kita lalu hilang gitu dalam berjalannya waktu. Ternyata kita lupa untuk menaruh iman kita itu, iman yang baru ini ke dalam action. Kita punya pengetahuannya di sini, kita punya semangatnya di sini, tapi kita tidak tahu bagaimana merencanakannya untuk mengaplikasikannya di dalam keseharian kita. Kita cuma tahu kita mau berubah aja, tapi cara berubahnya gimana kita nggak tahu, sehingga akhirnya lama-lama kita bingung, nggak tahu ini arahnya kemana. Iya mau berubah, tapi kok capek ya tiap hari berubah begini. Dan seringkali kita tuh punya hal besar yang mau kita tuju, tapi kita nggak nyusun langkah dulu bagaimana cara menuju ke sana. Jadi kita jalan aja tanpa kompas, dan akhirnya kita di tengah jalan kita bingung seperti apa. Nah, salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan adalah topik hari ini ya, growing untuk tetap menang. Kita kemarin udah belajar kita pemenang, kita kepala bukan ekor, gitu ya. Masa lalu bisa kita kalahkan, pikiran negatif bisa kita kalahkan, betul? Betul. Tapi sekarang kita mau belajar tentang gimana cara mengaplikasikannya. Nah, sebelum saya mau bertanya, siapa di antara kita yang masih dalam masa pertumbuhan? Ada? 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 Ada yang sudah berhenti bertumbuh? Ada yang sudah berhenti bertumbuh? Enggak ya. Secara fisik kita sudah berhenti bertumbuh. Tapi tahukah kita semua, saya rasa kita tahu semua tadi angkat tangan, di dalam proses sampai kita diizinkan beristirahat atau sampai Tuhan datang, nyatanya kita nggak pernah berhenti bertumbuh. Setuju? Tapi tanpa kita sadari, kita seringkali berhenti bertumbuh. Kita merasa diri kita cukup, sehingga keseharian kita nggak pernah ada hal baru yang kita pelajari, nggak ada tantangan baru yang kita coba, dan akhirnya lama kelamaan kok hidup kita terasa membosankan karena kita berada di siklus yang itu aja, gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus bertumbuh. Teman-teman, kita ini seperti tanaman. Tanaman itu kalau nggak dia bertumbuh, ya mati, nggak ada pilihan lain. Kita semua seperti itu. Dan ini salah satu dari penelitian yang dikatakan bahwa kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Yes, kalau kita nggak bertumbuh, sebenarnya walaupun kita masih jalan secara fisik, tapi jiwa kita udah mati. Nggak ada semangat, nggak ada motivasi, ya begitu-begitu aja. Dan teman-teman ada istilah namanya neuroplasticity, pernah dengar? Otak kita ini sebenarnya akan terus berkembang seiring dengan sinaps-sinaps yang terus tambah banyak. Dan sinaps-sinaps yang tambah banyak ini disebabkan oleh pengalaman baru, pengetahuan baru yang kita alami setiap hari. Ya, sehingga otak kita akan berkembang. Tapi kalau nggak dipakai otaknya gimana? Mengecil, gitu ya. Nah, jadi sepakat nggak kita harus bertumbuh? Harus ya. Kita harus belajar hal baru tiap hari. Kita harus melakukan hal yang baru. Hari ini dalam sesi IYC ini banyak hal baru.
Sudah pernah dilakukan? Belum? Kalau gitu lakukan. Kita sudah punya iman, kita sudah mengimani pemahaman ini, sekarang put it into action. Supaya sinapsnya plak dan dia menjadi kuat. Kalau cuma sampai di memori, ini gak akan kuat. Karena memori kita gampang lupa. Tapi pada saat kita lakukan itu di dalam prakteknya, sinapsnya akan menguat. Dan pada saat dia menguat, dia akan nempel di sini. Kita akan terbiasa untuk melakukan hal itu. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya nih. Seringkali kita bertumbuh, tapi bertumbuhnya dengan cara yang kurang tepat. Seperti apa seharusnya pertumbuhan yang paling tepat? Kita tonton video ini ya. Oh. Audionya sudah ya? Udah? Tadi sudah ya Bapak? Tuhan menjadikan alam itu cara kita belajar banyak hal tentang karakter Tuhan. Ya, dan dalam video ini kita akan belajar bagaimana desain Tuhan tentang apa itu pertumbuhan sebenarnya. Ya, coba kita lihat ya. Oh, sorry. Thank you. Dimulai dari benih. Kalau kita lihat proses pertumbuhannya, yang pertama kemana? Ke akar. Hari keempat masih akar. Hari ketujuh mulai naik ke atas. Sudah mulai kelihatan. Bertumbuh terus naik ke atas. Hari ke-15 makin besar, makin besar. Makin tinggi, kita bisa semakin melihat. Manusia semakin bisa melihat ada pertumbuhan terus naik ke atas. Seringkali yang kita lihat adalah yang tampak di mata kita. Tapi ada pertumbuhan yang kita nggak lihat. Tapi nyatanya itu pertumbuhan yang harus tetap terjadi. Apa itu? Akarnya. Lihat, akarnya berhenti bertumbuh.
Apa yang kita dapatkan dari sini? Pertumbuhan itu nggak cuman keluar ke atas, tapi seiring dia bertumbuh keluar dan semakin besar, dia butuh akar yang semakin kuat. Bertumbuh itu nggak cuma naik ke atas, tapi terus bertumbuh, berakar. Semakin besar pohonnya, saya lihat pohon-pohon yang di sini, teman-teman bisa lihat akar yang seperti apa kira-kira yang bisa menopang pohon yang sebesar itu. Tentunya akar yang semakin jauh ke dalam tanah, betul? Yang semakin lebar dan semakin kuat. Teman-teman, kita percaya bahwa kalau kita nggak bertumbuh, firman Tuhan di buku Sanctified Life juga dikatakan kalau kamu nggak bertumbuh, artinya kamu sedang menuju kematian. Dan itulah sebabnya di buku Sanctified dibilang apa? Pengudusan bukanlah pekerjaan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, 1 jam, atau 1 hari, tetapi sepanjang hidup. Setiap hari kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya bukan cuma ke sana, tapi juga ke dalam, berakar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang bertumbuh keluar, misalkan kita lulus kelas 6 SD naik SMP. Bertumbuh? Dari SMP naik ke SMA, bertumbuh. Naik ke kuliah, bertumbuh. Kerja, bertumbuh. Kita bertumbuh. Kita ikut pelayanan ke sini, kita ikut pelayanan ke sana. Tapi pada saat kita di tampak luarnya terlihat bertumbuh, apakah kita juga bertumbuh di dalam? Teman-teman, pada saat kita melakukan pelayanan itu memasukkan energi atau mengeluarkan energi? Hah? Dua-dua ya. Mengeluarkan juga dengan tenaga kita, dengan effort kita. Tapi juga kita mendapatkan firman Tuhan. Pada saat kita belajar, kita mengeluarkan energi gitu ya. Pada saat kita melakukan hal-hal yang lain, kita mengeluarkan energi. Banyak pencapaian yang kita lakukan. Tetapi dari waktu ke waktu, kebutuhan daripada pikiran kita, mental kita, fisik kita juga tetap harus kita pikirkan. Ada modal baru nggak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya kita nggak cuma bertumbuh secara keluar, tetapi selalu terisi nih ember-ember yang di dalam diri kita, nggak pernah kosong. Karena kalau kita keluar terus nggak pernah diisi, lama-lama kita akan capek. Kadang-kadang di pelayanan bahkan kita capek, ya nggak? Kita capek, kadang-kadang bosen. Kenapa? Ini selalu sain, jangan-jangan kita nggak isi sehingga embernya kosong. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan menuliskan di dalam Markus 12 ayat 30. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Nah. Teman-teman, banyak teman-teman kemarin sudah bahas ya. Kita sudah berada di pelayanan. Tapi kok masih kerasa kosong gitu ya, kok masih suka ada rasa depresi dan lain sebagainya. Benar gak? Benar, kita rajin ke gereja, tapi kok kayaknya kita masih belum, masih ada yang kurang gitu di dalam hidup kita. Teman-teman, di dalam Markus 12:30 kita bisa belajar. Tuhan bisa aja dengan gampang bilang kasihilah Tuhan Allahmu, titik, bisa. Tapi secara spesifik, kenapa Tuhan harus bilang dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu? Kenapa harus dipisah-pisah? Karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan bukan hanya dari satu dimensi kita. Karena kita punya, Tuhan ciptakan kita dengan ada 4 dimensi secara umum. Kita punya social emotional, kita punya spiritual aspek, kita punya pikiran, akal budi ya, dan kita juga punya fisik. Dan Tuhan rindu kita menggunakan keseluruhan ini untuk mengasihi Tuhan. Seringkali kita fokus sama spiritual misalkan, tapi kita lupa fokus sama
memperbaiki pikiran. Kita hanya datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, masuk tanpa mencerna bagaimana saya dapat melakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana firman itu bisa mengubah emosi negatif saya. Bagaimana firman itu bisa mengubah pikiran saya dan juga fisik kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajak teman-teman untuk bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara spiritual, letupan kembang api. Tapi yuk kita nyusun rencana untuk bisa bertumbuh secara keseluruhan, mental, fisikal, sosial, dan juga spiritual. Kita bikin rencana, semua ini bertumbuh bersama-sama sehingga kita punya hari yang lebih iman dan pemahaman kita dapat kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kenapa ini penting? Saya mau ngajak teman-teman belajar dari kisah Elia di 1 Raja-Raja 9 ya. Apakah memang benar seperti ini? Ada mental juga yang harus dibangun, fisik juga harus dibangun, sosial dan spiritual. Di 1 Raja-Raja 19 kita bisa belajar tentang Elia ya. Teman-teman ingat di 1 Raja 19 ini adalah cerita sesaat setelah Elia melakukan kemenangan besar. Kemenangan apa itu? Di hadapan bangsa Israel dan Raja Ahab ya. Raja Ahab dan tidak ada hujan selama sekian lama. Kemudian Elia diutus Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa dan mereka bisa bertobat. Dan Elia melakukan satu pertunjukan besar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, turun hujan di situasi yang tidak mungkin. Luar biasa. Tapi yang menarik adalah setelah itu apa yang terjadi? Pada saat Elia mendengar bahwa Isabel mau membunuhnya, apa yang Elia lakukan? Apa? Lari. Kenapa? Takut loh. Takut apa? Kenapa takut dibunuh? Bukankah Elia punya Tuhan yang baru saja melakukan suatu mujizat yang besar yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, betul? Tapi kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Pada saat Elia ketakutan dan dia kabur dan dia masuk ke dalam gua, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan dia berkata kepada Elia, oke, boleh baca salah satu baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Saya baca ya. Sesudah itu, saya baca dari 4 ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, apa? Bangunlah, makanlah. Waktu itu Elia lagi tidur, ketakutan, depresi bahkan ya. Tapi apa yang dikatakan malaikat? Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Gak sampai di sana. Ayat 7 dikatakan apa? Yes, boleh lanjut lagi Bang? Ayat 8.
Yes, terima kasih. Elia lagi apa? Takut. Elia lagi apa? Depresi. Tapi lihat apa yang Tuhan berikan kepada dia. Kata-kata penguatan? Belum. Apa yang Tuhan berikan kepada Elia di dalam kondisinya yang lagi sangat ketakutan, lelah dan depresi di dalam gua. Elia disuruh apa? Makan. Minum. Lalu apa? Tidur. Cuman sekali? 2 kali. Bangun. Makan. Minum. Teman-teman, kebanyakan dari kita seringkali dari kasus-kasus yang kami tangani, mereka percaya Tuhan, tapi datang dengan banyak keluhan, depresi gitu ya. Kemudian mereka merasa tidak berarti dan lain sebagainya. Lalu kita suka tanya sama mereka, bagaimana kebiasaan hidup kamu sehari-hari? Kita selalu punya questionnaire. Jam berapa kamu tidur setiap hari? Dan kebanyakan dari klien-klien, sahabat-sahabat yang datang konseling, mereka tidur kurang dari 6 jam setiap hari. Ada yang relate? Dan kemudian kita juga ada pertanyaan, apakah kamu berolahraga setiap hari? Apakah kamu terpapar sinar matahari setiap hari? Apakah kamu menghabiskan waktumu bersama keluargamu atau lebih banyak di dalam ruangan dan menggunakan gadgetmu? Pada saat Tuhan menciptakan dimensi kita, ada fisik, sosial, spiritual, ada emosional. Kita hanya bisa bertumbuh secara utuh pada saat kita mengembangkan semua aspek ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang seimbang, yang balance. Tuhan gak pernah melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Dan pada saat dia menciptakan manusia dengan dimensi ini, seperti di Markus 13 tadi, Tuhan mau kita mengembangkan semua ini untuk kita bisa mengasihi Tuhan kita. Enggak cukup teman-teman kita punya pengetahuan tentang siapa Tuhan saja di sini. Elia punya pengetahuan tentang Tuhan? Sangat. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Tapi karena dia lelah, setelah melakukan satu pekerjaan yang sangat stres, dia sendiri dengan berbagai orang-orang yang sedang siap-siap mau membunuh dia, energinya terkuras. Dan Tuhan tahu itu. Oleh karenanya Tuhan gak langsung bilang, Elia kamu harus percaya sama Tuhan, aku ada. Di saat itu kebutuhan Elia apa? Fisiknya harus dipulihkan untuk dia bisa mendengar suara Tuhan. Elia disuruh tidur, makan, minum, tidur, makan, minum sampai fisiknya pulih. Ya teman-teman, saya percaya kita relate. Karena orang-orang muda orang muda zaman now punya kecenderungan seperti itu. Kita nggak cukup tidur, kita seringkali punya alasan bahwa kita terlalu sibuk untuk berolahraga. Teman-teman tahu, di salah satu klinik di Amerika untuk orang-orang yang mengalami mental illness, gangguan secara mental, terapi sekian lebih dari 50% terapi yang mereka lakukan adalah meminta semua pasiennya punya waktu olahraga yang rutin. Kalau saya mau buka penelitian tentang olahraga, waduh, kita akan terkagum-kagum sama desain Tuhan tentang New Start. Olahraga mengeluarkan semua hormon-hormon baik di dalam pikiran kita dan itu akan menggeser hormon-hormon racun, hormon-hormon stres, hormon-hormon kelelahan. Makanya kebanyakan orang bahkan yang udah didiagnosa skizofrenia, yang sudah harus mengkonsumsi obat, bipolar, pada saat mereka berolahraga secara rutin, mereka bisa menurunkan kadar obat mereka perlahan-lahan. Karena ada hormon-hormon baik yang terus menstabilkan mereka punya proses berpikir. Dan olahraga membuat apa?
Mengeluarkan hormon apa yang paling menyenangkan? Dopamin, hormon bahagia. Ya, apalagi kalau kita berolahraganya bersama-sama dengan orang yang kita cintai gitu ya. Teman, kakak, abang, adik, orang tua dan lain sebagainya. Hal yang lain adalah teman-teman, kita udah belajar kemarin tentang loneliness, social aspect. Sama dengan mengkonsumsi berapa batang rokok? 15 kalau kita sendirian. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita? Zaman dulu karena kita nggak punya handphone, wah kita menggunakan banyak sekali waktu untuk itu. Zaman sekarang kita punya waktu yang sangat sedikit. Kita kadang-kadang lebih memilih untuk punya waktu sendiri dengan gadget kita. Betul? Betul. Itu tidak sehat, itu tidak bertumbuh. Kemarin di kelompoknya cewek-cewek ditanya kenapa Kanita mengambil jurusan psikologi. Terus ada satu teman kita juga kenapa mengambil jurusan psikologi. Saya bilang saya senang pada saat ngobrol sama orang saya bisa ngelihat perspektif yang saya nggak bisa lihat. Ternyata ada cara pandang baru yang saya pelajari. Dan itu membuat saya bertumbuh. Membuat saya punya toleransi, membuat saya punya empati yang lebih. Oh, ada orang yang mengalami peristiwa ini. Oh, ada orang yang berpikir seperti ini. Karena seringkali kalau kita nggak bersosial, kita hanya punya cara pandang ya diri kita sendiri. Sehingga akhirnya pokoknya semua salah, saya benar. Kan harusnya begini, kan harusnya begini. Dan pada saat kita nggak bersosialisasi, kita nggak memasukkan pengetahuan tentang berbagai kondisi orang lain, kita akan sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Salah satunya mengingat-ingat masa lalu kelabu kita. Kita akan fokus kepada diri sendiri. Sementara Tuhan bilang apa? Tidak ada pertumbuhan dalam seorang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu pertumbuhan harus semuanya. Bahkan untuk fisik, olahraga nih misalkan. Buat yang udah rutin olahraga, oh saya udah rutin olahraga, sudah sehat. Nggak ada lagi pertumbuhan dalam olahraga. Apakah betul seperti itu? Enggak. Kalau menurut pakar-pakar olahraga dibilang, kalau kita olahraga 5 kilometer, lari dalam 30 menit dalam satu hari, terus besoknya kita olahraga lagi begitu sama 30 menit 5 km, besoknya begitu lagi sampai seminggu, udah seminggu kita udah terbiasa dengan pace begitu, hari ke-6 kita udah gak boleh lari lagi 5 km 30 menit. Kita harus naikin waktunya, karena itu udah gak olahraga lagi, itu udah skillnya kita. Kita udah gak bertumbuh. Kita harus ubah sekarang 30 menit jadi 7 km misalkan seperti itu. Ya, atau sebaliknya dari 5 km jadi 25 menit sehingga kita lebih cepat. Dan fisik kita ini banyak aspek yang ditumbuhkan. Ada kardio, ada otot yang harus ditumbuhkan, dijaga, ada balance gitu ya dan lain sebagainya. Banyak yang masih kita harus kerjakan. Bukan cuma olahraga jalan-jalan terus kemudian kita selesai. Atau sudah seminggu lakukan itu kemudian kita selesai. Kita harus bertumbuh terus secara fisik, secara pikiran. IYC ini gak cukup teman-teman. Pengetahuan kita tentang inner child masih banyak lagi yang belum kita cover dan pelajari. Kemarin masih banyak yang bertanya, bagaimana cara kita memaafkan orang yang tidak menyakiti kita, Kalau kita cuman dengar sampai di sini, sebentar dia akan lupa. Besok dia datang lagi dengan cara dia yang menyebalkan, kita akan terpancing lagi untuk punya memori itu dan gak suka. We have to put into action. Hari ini gagal, lakukan lagi besok. Coba lagi.
Kalau hari ini kita ngelihat dia yang menyebalkan kita datang duluan, kita salam dia, terus dia tolak. Berhenti. Besok-besok bawain botol minum, taruh di mejanya dia. Besok-besok lakukan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Dan dalam proses yang seperti itu, lihat, kita akan punya skill untuk memaafkan. Karena skill atau keterampilan itu adalah hasil latihan terus menerus. Ya, jadi kita harus bertumbuh terus lebih. Hari ini kita sudah berhasil melakukan ini, besok kita lakukan yang lebih besar lagi. Kita tambahkan lagi apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Ya, harus dilatih. Nah, kita sekarang sudah tahu bahwa kita mau bertumbuh di 4 aspek. Mental, apalagi tadi? Mental, pikiran, sosial, emosi, spiritual, dan fisik. Oke, sekarang saya ngerti saya harus bertumbuh, tapi gimana nih stepnya? Gimana caranya gitu ya? Ada 4 step yang bisa kita lakukan ya secara praktisnya. Yang pertama, awali dengan pray, kemudian search, kemudian try, kemudian repeat. Lakukan ini terus menerus dan kita akan bertumbuh terus menerus. Kita coba bahas yang pertama, pray. Kenapa harus pray? Karena yang tahu kapasitas kita siapa? Tuhan, pencipta kita. Dan yang memiliki nafas hidup kita sekarang ini siapa? Tuhan. Tuhan itu pemilik hidup kita. Kita nggak punya kepemilikan apapun. Mama kita punya siapa? Punya kita. Punya Tuhan. Pacar kita punya siapa? Pacar kita punya siapa? Punya kita. Nggak rela ya. Punya Tuhan. Lalu kenapa sampai nangis-nangis mau gantung diri pada saat yang bukan punya kita ini diambil sama orang lain? Bukan punya kita. Kakak adik kita punya siapa? Punya Tuhan. Kecerdasan kita punya siapa? Benar. Pencapaian kita punya siapa? Punya Tuhan. Kita? Jadi yang punya kita apa? Hah? Gak ada. Teman-teman, seluruh unsur di dalam tubuh kita ini bukan punya kita. Punya pencipta kita. He is the owner of our life gitu ya. Lalu kita apa tugasnya? Yes, kita manager. Manager tahu gak artinya? Memanage, mengelola. Ya makanya kalau suka dengar tentang keuangan dibilang apa? Kita ini adalah pengelola keuangan yang milik Tuhan. Gak cuman uang, nafas kita punya Tuhan. Sudahkah kita mengelola nafas hidup kita dengan sesuai dari si owner kita? Teman-teman, satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua tugas pekerjaan yang si owner berikan kepada kita. Bang Steven kemarin cerita ya, bekerja pasti ada bosnya. Ya bang, kita dikasih punya wewenang, ada wewenang. Tapi wewenang kita ada batasan. Ada hal-hal yang gak bisa kita lakukan. Kita harus tanya sama ownernya, gimana? Untuk ini saya boleh lakukan? Kalau owner bilang boleh, baru bisa lakukan. Teman-teman, kehidupan kita ini bukan punya kita. Tapi seringkali kita menganggap itu punya kita, sehingga kita suka-suka menggunakannya. Tubuh fisik kita ini bukan punya kita. Tapi seberapa sering kita membuat tubuh ini menjadi sakit, menjadi luka,
yang sementara ini bukan punya kita. Ada yang pernah dipinjemin barang, kita pinjemin barang, lalu barang itu dirusak sama seorang yang meminjam. Bagaimana rasanya? Marah, kesel. Mau minjemin lagi nggak? Bayangkan kalau Tuhan nggak mau pinjemin lagi tubuh ciptaannya itu sama kita. Karena dia lihat kita bukan orang yang bertanggung jawab sama apa yang dia pinjem. Tanggung jawab kita bukan tentang spiritual saja. Aspek dimensi itu berdiri secara sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk tubuh fisik ini. Itulah sebabnya New Start. Seringkali kita anggap sepele karena bosan ya dengan pekabaran itu. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, nutrisi apa yang kita kasih ke tubuh ini? Membuat kita lebih sehat, sehingga kita dengan bangga bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, atau menyiksa tubuh kita? Berapa lama kita gunakan mesin otak ini? Pada saat Tuhan menciptakan matahari di pagi hari, bulan di malam hari, terangnya lebih redup, karena memang Tuhan sudah desain pada saat terangnya lebih redup dibandingkan siang hari, waktunya untuk beristirahat. Karena desainnya Tuhan, otak kita ini perlu waktu untuk istirahat. Dan Tuhan kasih tahu di firman Tuhan, dan terus dia pinjemin sama kita. Ini ya aku pinjemin, dan ini manual booknya. Bagaimana kamu cara menggunakan otakmu. Gak enak denger ya, otak kita gitu ya. Otak kita, tubuh kita, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menggunakan otak kita? Jam berapa? Berapa jam kita kasih dia waktu untuk istirahat? Pikiran seperti apa yang kita seringkali masukkan ke dalam dia? Tontonan apa, pengaruh apa dari tontonan dan lagu itu yang kita berikan kepada otak pinjaman kita ini? Teman-teman, seringkali pada saat kita bicara tentang spiritual hanya sampai di sini, nggak in action. Karena seperti Elia, kita susah memproses karena otak kita lemah, tubuh kita lemah, dan kita nggak bisa melakukannya into action. Jadi cuma sampai di sini, ya. Fisik kita bukan punya kita. Mari evaluasi lagi bagaimana kita menggunakan tubuh kita secara fisik selama ini, karena ini bukan punya kita. Yang kedua, mental kita punya kita. Bayangkan kalau dipinjemin baju sama teman pinjemin, kita kasih pinjam baju kita ke orang lain, terus kita lihat, kayaknya bajunya kurang cocok, gunting sebelah sini, kayaknya kurang warna, terus kita tambahin cat-cat di dalam bajunya, kita pakai, kita seneng, terus kita kembaliin sama pemiliknya. Kira-kira pemiliknya akan seperti apa? Itu bajuku gitu ya, punyaku. Teman-teman, seringkali kita suka bikin tinta-tinta tambahan di proses berpikir kita. Dengan konsep-konsep yang gak sesuai dengan desain Tuhan untuk proses berpikir kita. Kita tambahkan kekhawatiran, ketakutan, persepsi yang kita temu di sosial media yang kita yakini, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali tanpa kita sadari proses berpikir kita menjadi kotor. Dan kita dapatkan ini semua dari apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Mental kita, otak kita, bukan milik kita. Kita harus bertanggungjawabkan itu sama Tuhan. Oleh karena itu, untuk memulai pada saat kita mau keluar tempat ini, pada saat kita mau memperbarui, pada saat kita mau masuk ke kudusan Tuhan, lakukanlah secara holistik, utuh semuanya. Kalau memang mau pengetahuan kita ini berlangsung
sustainable, sustainly, berlangsung terus menerus secara konsisten. Gak bisa baca Alkitab 10 pasal abis itu kita tidur jam 2 malam. Gak terproses. Ya, oke. Saya melihat wajah-wajah yang gak enak dengernya. Tapi inilah yang sesungguhnya yang menghalangi kita untuk menuju kepada kesucian yang setiap hari. Di dalam praktek. Kalau kita nggak praktek itu nggak akan bisa jadi keterampilan. Cuman jadi pengetahuan. Sementara kita perlu untuk melakukannya untuk menjadi keterampilannya. Jadi step yang awal, sekarang mungkin oke, Tuhan saya berkomitmen tapi saya mau mulai dari mana? Secara fisik apa yang harus saya lakukan Tuhan? Rencana apa yang kau mau untuk aku lakukan? Kita harus tanya Tuhan karena Tuhan yang pemilik hidup kita. Kita harus sering-sering berkonsultasi sama Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan mau saya melakukan aktivitas fisik apa untuk membuat tubuh Tuhan ini sehat? Tontonan apa yang akan membuat pikiran saya sehat? Buku apa yang harus saya baca? Teman-teman yang seperti apa yang Tuhan mau saya datang ke sana itu akan membuat saya bertumbuh pada saat saya menolong mereka atau mendengar kisah-kisah positif dari mereka. Tanya Tuhan dan kita akan terkaget-kaget bagaimana ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa menyenangkan dan membahagiakan buat tubuh kita. Karena di pikiran Tuhan hanya rancangan-rancangan damai sejahtera. Ya. Prinsip yang kedua, yang kedua apa? Search. Kita sudah berdoa, konsultasi sama Tuhan. Tuhan tolong saya untuk mengetahui hal apa, pertumbuhan seperti apa yang kau mau aku lakukan pada hari ini. Yang kedua apa? Prinsipnya adalah yang kedua adalah search, mulai cari. Apa ya yang mau saya coba untuk lakukan secara fisik? Saya mau coba deh dengan lari. Karena seminggu kayaknya terlalu besar, saya mulai dengan 2 kali seminggu aja. Terus catat jam berapa? Berapa menit? Berapa lama? Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang detail, betul? Betul, dia selalu punya rencana dan dia mau kita juga seperti itu. Bukan asal aja hidup bangun terus hidup melakukan aktivitas, enggak. Kita harus punya rencana. Ya. Dan prinsipnya apa? Pada saat kita mencari hal-hal yang mau kita pelajari, prinsip yang pertama adalah carilah kegiatan yang bukan untuk mementingkan diri sendiri. Karena kita hadir di sini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kita udah langsung terscreening, search kegiatan apa ya yang mana saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, tulis goal kita ya. Ya, ini di buku Christ Object Lesson, perumpamaan Kristus ya, dibilang tidak akan ada. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Jadi buatlah rencana, bahkan kita kuliah pun ingat itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau memang Tuhan suruh kita kuliah di Unclub, ambil jurusan itu, ada rencana Tuhan damai sejahtera yang akan menjadikan kita salah satu alat Tuhan yang besar untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dengan tujuan itu, sungguh-sungguhlah belajar. Karena itu bukan untuk kita. Seringkali santai aja, papa saya masih punya uang, semester depan nambah 1 semester gak apa-apa. Title kita bukan buat kita. Tapi title kita, kuliah kita itu bagian daripada rancangan master plan-nya Tuhan buat kita. Maukah kita align dengan master plan Tuhan? Ya, dan ini ada kutipan yang lain, boleh baca lagi 1, 2, 3. Tidak ada. Ya, mulailah mencari kegiatan apa yang membuat kita bertumbuh dengan prinsip ini di kepala kita. Saya mau cari ini karena saya tahu ini bisa dapat menjadi berkat buat orang banyak pada saat saya belajar dan bertumbuh di dalam hal ini. Ya. Prinsip yang berikutnya apa? Do not limit yourself. Artinya
Jangan batasi diri kita. Ya, kita udah belajar tentang core belief ya. Saya kepengen bikin ini. Oh, tapi kan saya kekurangan saya begini, nggak bisa lah, gantilah. Saya mau bikin ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh bikin ini. Do not limit yourself. Ingat siapa ini? Daud. Waktu Daud melawan Goliat, Daud punya kekurangan, kelemahan? Banyak. Apa kelemahan Daud? Badannya masih kecil. Terus apa lagi? Nggak punya strategi perang. Dia bukan prajurit, betul? Apa lagi? Dia nggak punya senjata. Apa lagi? Disuruh untuk protek dirinya dengan pakai baju perang, kegedean. Daud punya begitu banyak kelemahan, kekurangan saat dia dikirim untuk melakukan tugas dari Tuhan. Betul? Tapi apakah Daud berhasil? Berhasil menyelesaikan tugasnya? Berhasil. Karena Daud tidak fokus pada kelemahannya. Dia fokus pada apa? Kekuatannya. Kekuatannya apakah datang dari diri Daud? Kekuatannya adalah dia memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup. Jadi teman-teman, kita punya Allah yang besar. Rencanakan cita-cita setinggi mungkin. Lakukan hal-hal yang besar, terlepas kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita saat ini. Karena kita punya satu kekuatan yang gak bisa ditandingi oleh siapapun. Apa itu? Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan hal-hal ajaib buat kita. Ya, yang berikutnya apa? Prinsip yang berikutnya? Lukas 16 ayat 10 kita boleh baca sama-sama? Ini kita bisa lihat contohnya dari kehidupan Yusuf. Mau dia ada di rumah Potifar ataupun dia di dalam penjara, sifat Yusuf, karakter Yusuf apa? Dia tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Apapun yang dia bisa lakukan dengan tangannya, dia lakukan. Apakah dia di dalam situasi yang menyenangkan atau bahkan di situasi yang menyakitkan. Daud tetap melakukan kebenaran. Bukan kebenaran besar, perkara-perkara kecil. Waktu di rumah Potifar, Yusuf dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tapi saya percaya itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Waktu Yusuf di dalam penjara, apa yang Yusuf lakukan? Perkara besar? Pastinya pada saat kepala penjara mempercayakan Daud untuk menolong dia, karena dia melihat karakter Daud yang setia pada perkara-perkara kecil. Sehingga dia dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Ya teman-teman, dan yang ketiga tadi pray, tanya dulu sama owner of our life. Yang kedua, cari tahu apa ya kegiatan yang bisa saya lakukan. Dan yang ketiga apa? Coba. Jangan cuma di atas kertas. Coba lakukan. Boleh gagal? Boleh. 7 kali orang benar, 6 kali, 7 kali? 7 kali orang benar jatuh? Ia bangkit kembali. Untuk kisah-kisah orang hebat yang dicatat, highlightnya bukan kejatuhannya. Yang membuat pelajaran buat kita yang baca dari kisah-kisah inspiratif adalah kebangkitannya dari kejatuhan. Gagal coba lagi ya. Oke. Mulailah dari hal kecil, start small ya. Jangan punya rencana yang besar-besar. Karena pada saat langsung yang besar-besar,
hari ini nggak kecapai, kita langsung kayak demotivasi. Mulai dari yang kecil-kecil, kayak 2 kali seminggu deh olahraga. Tidur dari yang biasanya jam 12 malam, saya tidur mulai dari jam 11. Minggu depan mulai jam 10, minggu depan mulai jam 9, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil, jangan terlalu besar. Yang kedua, find your style. Artinya untuk bisa berhasil nggak cuma pakai satu cara. Ada orang misalkan, oh saya mau membaca Alkitab dengan lebih sering, tapi kalau baca Alkitab begini saya mengantuk. Nggak mesti baca, dengerin audio juga boleh, Alkitab audio. Dengerin podcast tentang topik-topik yang ada di Alkitab boleh. Find your style, cari cara kita sendiri ya. Jangan harus sama yang lain ya. Kita punya style kita sendiri ya. Dan lakukan ini terus-menerus sampai ini bisa menjadi kebiasaan. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah fokus sama prosesnya, bukan destination. Teman-teman, sukses itu kapan? Kapan kita bisa dibilang sukses? Kapan? Pada saat kita pegang ijazah? Kapan dong? Sukses itu setiap hari. Sukses itu setiap hari. Teman-teman bisa datang ke sini, Anda semua orang-orang sukses. Karena kalian lebih dulu melakukan sesuatu, mengetahui sesuatu dibandingkan mungkin orang-orang yang gak datang ke tempat ini. Sukses is every day. Oleh karena itu, lakukan hal-hal kecil dan bersyukurlah sama Tuhan setiap hari atas pencapaian-pencapaian kecil kita. Ya, dan ini juga poin yang paling penting, bahwa belajar itu bukan membuat kita menjadi lebih pintar daripada orang lain. Bertumbuh itu bukan membuat kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Belajar itu membuat kita menjadi lebih baik daripada kita yang kemarin. Standar kita adalah kita yang lebih baik, the best version of us. Kita bukan untuk menjadi seperti orang lain. Kalau semua harus menjadi seperti Claresta, ngapain Tuhan ciptakan kita yang beragam ini? Ciptakan aja semua Claresta di dunia ini. Betul nggak? Tapi Tuhan menciptakan, ada Pak Steven, ada Bang Rudolf, dan masing-masing yang lain, ada Angel. Kenapa? Karena perbedaan yang banyak inilah yang akan melengkapi pembelajaran kita selama kita di dunia ini. Jadi patokannya adalah kemarin kita belum bisa apa, setelah kita belajar, oh hari ini kita udah bisa apa. Itu bertumbuh dan itu sukses ya. Oke. Dan ini yang perlu juga kita ingat, bahwa setiap hal di dalam proses untuk terus bertumbuh, kita pasti akan mengalami situasi-situasi yang gak menyenangkan. Tapi dikatakan, apapun yang membawa kita kepada situasi yang paling tidak menyenangkan, disitulah pertumbuhan yang paling cepat ya. Ini contoh ya, dikatakan dari sains, tumbuhan itu bertumbuh paling progresif di waktu malam. Sebagian besar pertumbuhan kita semua anak-anak terjadi di malam. Dan teman-teman boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian halnya kita dalam kegelapan, kesulitan dan ujian yang paling gelap adalah waktu di mana iman kita bertumbuh paling cepat. Amin. Amin. Semakin berat kesulitan itu, semakin gelap situasi itu, semakin kita akan melihat dengan nyata kehadiran Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita kepada situasi yang impossible. Karena seringkali kita suka mengandalkan diri kita sendiri. Kita mau ikut-ikutin, bantuin Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Sehingga kita gak bisa sepenuhnya percaya kepada rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita kepada situasi yang sangat gelap. Untuk mempertontonkan kita dengan jelas bahwa bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu, tetapi karena aku. Dan pada saat kita menyaksikan itu,
itulah waktu di mana iman kita akan bertumbuh paling cepat. Jadi mau bertumbuh cepat? Hadapi kegelapan-kegelapan kita dengan gagah berani. Jadilah excited. Itulah makanya kita bisa bersyukur pada saat kita di dalam kegelapan. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana dengan nyata Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi kita. Amin. Amin. Oke. Dan yang terakhir, repeat. Ulangi lagi cycle yang sama. Ulangi lagi cycle yang sama. Dan pada saat kita ulangin terus cycle yang sama, kita akan terus bertumbuh. Dan pada saat kita akan terus bertumbuh, teman-teman, kita melakukan cycle yang sama dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena hidup kita milik siapa? Tuhan. Kita hanyalah manajer yang kemungkinan bisa dipecat kalau kita tidak mengelola apa yang Tuhan berikan dengan baik. Tapi lakukanlah. Makanya firman ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau kita hanya baca ini, kita nggak ngerti konsepnya, bingung bagaimana melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kita ini adalah manajer dan bukan owner dari kehidupan kita, mudah-mudahan ada sense responsibility yang kita punya. Karena kita harus membalikkan apa yang kita pinjam ini dengan cara yang sama saat dia meminjamkan kepada kita. Dalam kondisi yang sama seperti saat dia meminjamkan kepada kita. Gunakan segenap tenaga kita untuk mengelola ini dengan baik. Dan pada saat kita terus melakukannya terus menerus secara konsisten dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membuktikan apa yang Raja Daud katakan di Mazmur 139 ayat 14. Boleh kita bisa sama-sama? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Seringkali kita menggunakan ayat ini untuk melihat betapa ajaibnya manusia dilahirkan. Ajaib cara Tuhan menciptakan di janin ibu. Tapi selain itu saya mau bawa kita untuk melihat pada saat kita dapat berdiri melihat Yesus di awan-awan. Di dalam pengetahuan kita akan kelemahan kita, ketidaklayakan kita. Tuhan melihat usaha kita dalam mengelola hidup yang Dia pinjamkan kepada kita. Tuhan lihat usaha kita untuk terus berdiri teguh bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Tuhan lihat dan kita akan terkejut saat nyatanya Tuhan melayakkan kita untuk berdiri dan memandang Tuhan datang yang kedua kali. Dan kita akan terkagum-kagum betapa dahsyatnya Tuhan mengubah saya untuk menjadi saya sekarang ini. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Kita ingat terus hidup kita perjalanan. Dan di dalam perjalanan kadang-kadang kita akan bertemu dengan rumput-rumput yang tajam. Bunga-bunga yang baunya tidak sedap. Tapi Tuhan izinkan itu untuk kita belajar. Dan dengan pelajaran itu kita bertumbuh. Oleh karena itu tetaplah berjalan. Tetaplah setia pada perkara-perkara kecil. Dan Tuhan akan tibakan kita sebentar lagi. Masih lama? Sebentar lagi. Kita akan berdiri dengan sukacita menyambut Tuhan, owner kehidupan kita di awan-awan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.